Sepak bola adalah olahraga yang rumit. Sebagian dari kita percaya taktik dan strategi adalah hal yang paling menentukan dalam sepak bola. Di atas lapangan, taktik dan strategi itu sudah pasti ada. Namun beberapa kejadian dalam dunia sepak bola menunjukkan akal-akalan juga ada di balik layar setiap kompetisi atau federasi. Ada yang percaya beberapa event besar lahir bukan karena kebetulan, melainkan ada yang mengendalikan di balik layar. Inilah yang menciptakan teori-teori konspirasi besar nan misterius dalam dunia si kulit bundar. Ada beberapa teori yang cukup menarik, terutama karena kemisteriusannya yang bahkan bertahan sampai sekarang. Kira-kira teori konspirasi apa saja itu? Berikut starting level list telah merangkum 7 teori konspirasi terbesar paling misterius yang bahkan belum terungkap secara pasti sampai saat ini. Piala Dunia Qatar dan Rusia. Pemilihan tuan rumah Piala Dunia selalu menimbulkan pro dan kontra. Demikian pula yang terjadi pada Piala Dunia 2018 di Rusia serta Piala Dunia 2022 di Qatar. Ketika itu ada banyak negara bersaing melakukan bid untuk bisa menggelar turnamen. Namun munculnya nama Rusia dan Qatar membuat spekulasi liar beredar. Pada edisi 2018, Rusia bersaing dengan sejumlah negara ternama seperti Inggris, Spanyol, Portugal, dan Belgia Belanda. Secara infrastruktur dan kesiapan, negara-negara tadi unggul jauh di atas Rusia. Namun, malah Rusia yang memenangkan bid. Hal itu membuat teori konspirasi muncul. Lalu pada edisi 2022, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat ikut mengajukan diri melawan Qatar. Vote untuk tuan rumah pun dimenangkan Qatar. Terpilihnya Qatar menimbulkan tanda tanya. Banyak pihak menduga negara Timur Tengah itu melakukan manipulasi suara supaya bisa menjadi pemenang bid. Kasus itu perlahan terkuak. Sebanyak 11 dari total 22 anggota komite FIFA dinyatakan bersalah karena terbukti menjual suaranya demi memuluskan langkah para host terpilih. Bahkan Sepp Blatter sendiri ikuti hukum karena kasus ini. Meski terbukti ada para pejabat yang menerima suap, sampai saat ini tak pernah diungkap siapa yang memberi suap. Piala Dunia 1998. Piala Dunia 1998 bagi sebagian orang menjadi gelaran Piala Dunia paling aneh. Bagaimana tidak, Brasil yang awalnya menjadi favorit banyak orang malah kalah melawan Prancis di babak final. Kekalahan yang dialami pun cukup tragis. Tim Samba digilas 3 gol tanpa balas atas Le Bleu yang ketika itu menjadi tuan rumah. Sebenarnya ada 2 teori konspirasi di sini, tapi pelaku utamanya adalah pemain Brasil Ronaldo Luiz Nazario de Lima. Ronaldo yang sepanjang turnamen menjadi bintang mendadak absen di partai final. Sosok legenda Brasil itu dinyatakan mengalami kejang-kejang. Namun, setelah merilis daftar susunan pemain, Brasil merevisinya dan memasukkan nama Ronaldo. Banyak yang percaya laga final itu sebenarnya sudah disabotase. Kebetulan Sepp Blatter ketika itu baru terpilih menjadi presiden FIFA. Konon Blatter lah orang yang meminta Brasil mengalah melawan Prancis supaya tuan rumah bisa berpesta tahun itu. Blatter lantas menjanjikan Brasil juara di tahun 2002. Yang kemudian menjadi kenyataan. Soal Ronaldo, awalnya ia dikabarkan mengalami masalah kesehatan. Namun kembalinya ia ke DSP, kabarnya disebutkan gara-gara permintaan Nike. Nike disebut sudah membayar mahal kontrak sponsorship yang mengharuskan Ronaldo main di final. Ronaldo menyangkal itu, tapi sampai saat ini kita sendiri tak tahu pasti benar tidaknya konspirasi ini. Skandal air suci 1990. Rivalitas antara timnas Brasil dan timnas Argentina sudah mengakar kuat sejak dahulu kala. Skandal air suci di tahun 1990 menjadi salah satu buktinya. 24 Juni 1990 Brasil bertemu Argentina di Piala Dunia. Namun ada sesuatu yang aneh dari bek mereka, Branco. Branco yang di babak pertama tampil impresif mendadak seperti orang linglung di babak kedua.
Diego Maradona mengirim sebuah assist yang dikonversi dengan matang oleh Claudio Caniggia. Gol itu jadi gol tunggal kemenangan Argentina. Branco merasa ada yang salah dengan dirinya. Selepas pertandingan, ia pun menuding adanya sabotase dari Argentina. Branco merasa air minum yang diberikan staf Argentina sengaja diberi obat penenang. Konspirasi ini awalnya masih simpang siur. Sampai akhirnya beberapa tahun setelah itu Maradona mengaku sendiri kalau air minum yang diberikan kepada Branco memang sudah dicampur Rohypnol merek obat penenang berjenis flunitrazepam. Maradona melihat salah satu staf mencampur zat itu ke dalam air mineral yang diteguk Branco. Perseteruan Argentina dan Brasil makin menguat sejak saat itu. Pada tahun 2009, kedua tim kembali dipertemukan dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Belajar dari masa lalu, Brasil ketika itu memilih membawa air mineral sendiri. Banyak orang berpendapat aksi membawa air mineral sendiri itu adalah tindakan antisipasi kalau skandal air suci terulang lagi. Kebencian UEFA ke negara Britania Raya. Ketika pertama kali dibentuk pada 1955, Liga Champions awalnya ditentang oleh otoritas sepak bola Inggris FA. FA bahkan melarang Chelsea, juara Liga Inggris kala itu, mengikuti turnamen yang saat itu masih bernama European Cup. Hal ini akhirnya memicu konspirasi karena tim-tim Britania Raya baru meraih gelar per musim 1966-1967. Liverpool sejatinya sudah pernah nyaris memenangkan UCL pada 1965. Ketika itu mereka menantang Inter Milan di semifinal. Namun, setelah menang 3-1 di leg pertama, The Reds kalah 3-0 di Milan secara kontroversial. Satu gol Liverpool ketika itu dianulir, sementara wasit memberi 2 gol mudah untuk Inter. Liverpool terang saja merasa dirugikan. Terlebih beberapa tahun setelahnya, terungkap fakta bahwa Inter terlibat sejumlah skandal pengaturan skor ketika itu. Teori konspirasi pun merebak, terutama di kalangan masyarakat Inggris. Banyak yang menilai kegagalan Liverpool adalah momen balas dendam UEFA atas tindakan Inggris yang menentang mereka pada 1955. Daga gelar tim-tim Britania Raya di kompetisi Liga Champions pun pecah ketika Celtic menjuarai turnamen ini di tahun 1967. Kesuksesan ini kemudian diikuti Manchester United di tahun berikutnya. Semakin kesini, klub-klub Inggris mulai mendulang prestasi. Tetapi teori konspirasi kebencian UEFA ini masih beberapa kali diperbincangkan di era kini. Howard Webb dan Manchester United. Teori konspirasi yang satu ini sebetulnya terdengar seperti guyonan antar fans sepak bola. Sosok yang terlibat juga membantah adanya teori ini. Namun apabila dipikir-pikir, teori ini sebetulnya masuk akal. Konspirasi ini menyebut Manchester United selama ini dibantu oleh Howard Webb. Fans-fans Premier League khususnya di era 2000-an akan langsung mengeluh ketika melihat Howard Webb terdaftar sebagai wasit pertandingan yang melibatkan MU. Bukan tanpa alasan, Webb diduga selalu memberikan keuntungan buat setan merah. Beberapa fans pun menjuluki Webb sebagai pemain ke-12 MU. Pada 2010, pemain Liverpool Ryan Babel sempat dibuat kesal oleh kepemimpinan Webb. Ia lalu mengunggah sebuah foto editan Webb mengenakan jersey MU. Babel tentu saja mendapat hukuman karena tindakan itu. Namun, foto editan itu mewakili pandangan fans rival MU yang merasa Howard Webb selalu menguntungkan MU. Webb pensiun pada 2014. Pria yang kini menjabat sebagai ketua PJMOL itu selalu membantah tudingan orang terkait keterikatannya dengan Manchester United. Namun entah kebetulan atau tidak, sejak Webb pensiun, MU berubah. Mereka tak pernah lagi menjadi juara Premier League sehingga kecurigaan terhadap Webb akhirnya bertahan sampai saat ini. Korupsi Gianni Infantino. Sepp Blatter dahulu lengser karena diduga terlibat kasus korupsi besar. Sepeninggal Blatter, FIFA kini dipimpin oleh Gianni Infantino. Namun banyak pihak menilai Infantino sejatinya tak lebih baik daripada Blatter. Malah ada yang beranggapan kalau Infantino justru lebih korup daripada Blatter.
Ada banyak bukti yang mendukung teori konspirasi bahwa Gianni Infantino adalah presiden FIFA dengan agenda tersembunyi. Lihat saja, belakangan Infantino gemar cari muka kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bahkan Infantino memberikan penghargaan yang disebut FIFA Peace Award kepada Trump. Sepp Blatter pun ikut dimintai komentar terhadap sosok Infantino. Mantan Presiden FIFA itu berani belak-belakan menyebut sang suksesor sebagai seorang diktator. Di sisi lain, Blatter menilai Infantino tidak netral. Sebagai bukti, Blatter mencontohkan hubungan dekat Infantino dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat yang menurutnya tidak wajar. Menurut Blatter, kalau Infantino memang orang yang netral, ia tidak akan sedekat itu dengan Donald Trump dan negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Blatter tidak tahu pasti agenda apa yang disembunyikan Infantino. Tapi ia merasa ada agenda berkaitan dengan finansial dan politik di balik sosok Infantino. Opini Blatter juga sudah lama diyakini banyak orang, menimbulkan konspirasi tersendiri akan sosok Infantino. Tidak ada yang pernah membuktikan secara pasti teori-teori konspirasi yang tadi sudah disebutkan. Namun justru karena itulah teori-teori konspirasi tadi berkembang di kalangan fans sepak bola. Terima kasih dan sampai jumpa.